Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kebanggaan Bapak Anis ini di channel Filmin View. Kali ini Mimin akan merangkum satu series yang berjudul Notes from the Last Row yang jumlahnya itu 6 episode. Tapi Mimin akui ya bahwa series ini cukup berat banget meskipun jumlahnya 6 episode. Tapi Mimin bakalan berusaha ya untuk merangkum sesederhana mungkin biar kalian paham. Mimin tadinya gak mau bahas ya untuk series ini atau drakor ini, tapi ya mungkin kalau kalian doyan mikir dan suka drakor yang rumit ceritanya tapi memuaskan endingnya, ya kalian cocok untuk nonton alur cerita ini. Oke, kalau kalian skip kalian gak akan paham, sumpah gak akan paham dan gak akan puas sama drakor ini. Percaya sama Mimin. Oke, siapkan posisi terbaik kalian dan siapkan cemilan kalian, dan tanpa basa-basi lagi mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang dosen sastra yang baru saja selesai mengajar di Universitas Yunsu, dan dia bernama Profesor Ho Moon Oh. Ia mengabsen satu persatu mahasiswa yang ada di kelas ini dengan absen manual. Di sini sebelum kelas ini bubar, ia mengatakan bahwa tugas mereka yang waktu itu dikumpulkan telah ia koreksi dan mereka bisa mengambilnya. Ketika di luar, di sini perempuan yang bernama Lee Min Yong menghampirinya. Min Yong kecewa dengan tugasnya yang dinilai jelek, bahkan di situ tertulis tempat sampah. Min Yong memprotes ini, ya karena ini akan jadi dampak buruk bagi kehidupan sosialnya, ya karena Min Yong adalah influencer yang memiliki banyak pengikut publik. Namun Moon Oh berkata bahwa itu pantas Min Yong dapatkan, ya karena seluruh isi tugas itu hanya sebuah tulisan yang tidak memiliki arti sama sekali. Moon Oh tidak peduli dengan para pengikut Min Yong, dan Moon Oh berkata bahwa Min Yong tidak pantas menjadi seorang penulis jika tulisannya masih seperti tempat sampah. Profesor Moon Oh adalah dosen di Universitas Yunsu yang banyak dibenci oleh para mahasiswa. Dulu Moon Oh pernah menulis satu novel yang tidak tenar sama sekali, dan Moon Oh mencoba untuk menulis novel keduanya, namun ia gagal dan frustasi. Dia melampiaskan stresnya kepada para mahasiswa, dan itulah yang membuatnya sangat dibenci. Ketika ia masuk ke ruangannya, di sini sudah ada Profesor Park dari Fakultas Teknik yang sudah menunggu Moon Oh. Mereka berdua sangat akrab hingga sampai-sampai Profesor Park menyebut Moon Oh sebagai kakak. Di sini Moon Oh bertanya ada keperluan apa hingga sampai menunggunya. Lalu Park menjelaskan bahwa ia akan mengadakan acara Fakultas Teknik yang mana akan mengundang penulis novel yang sedang terkenal. Penulis itu bernama Kim Soo Hoon yang merupakan teman satu kampus Moon Oh dulu. Tentu di sini Moon Oh ragu untuk menerimanya. Namun Park menjelaskan bahwa Kim Soo Hoon ingin Moon Oh yang menjadi pemandu acara ini. Kita akan mundur ke masa lalu ketika Moon Oh menemui Kim Soo Hoon yang selesai mengadakan makan malam dengan penulis terkenal. Moon Oh bertanya tentang novel keduanya, apakah bisa diterbitkan atau tidak. Namun Kim Soo Hoon berkata bahwa Moon Oh masih harus banyak belajar menulis cerita. Ya, karena setiap kalimat yang ditulis oleh Moon Oh tidak memiliki esensi cerita yang bagus. Moon Oh selalu mengulang kalimat yang tidak perlu, dan Kim Soo Hoon berkata bahwa ia tidak mengerti apa yang ditulis Moon Oh. Lebih baik tak usah menulis jika tidak ada yang mau dikatakan. Itulah alasannya kenapa Moon Oh tidak bisa menyelesaikan novel keduanya. Lalu keesokan harinya Moon Oh mengajar seperti biasanya. Ia tengah menjelaskan karya dari penulis terkenal. Namun salah satu murid di sana yang bernama Kim Si-yoon malah mengabaikan penjelasan yang telah Moon Oh sampaikan. Tentu saja Moon Oh yang menyadari ini marah dan meminta Si-yoon untuk keluar. Namun salah satu murid di sana tiba-tiba mengoreksi apa yang tadi Moon Oh jelaskan. Pria ini bernama Lee Kang. Dia adalah mahasiswa Fakultas Teknik Elektronika yang mengikuti kelas sastra. Ternyata Lee Kang memiliki otak yang pintar sehingga dia bisa mengoreksi penjelasan dosennya. Moon Oh yang tahu bahwa itu benar merasa malu dan mengakhiri kelasnya. Ketika semua tugas esai dikumpulkan, Moon Oh tertarik dengan apa yang ditulis oleh Lee Kang dan membacanya. Cerita dimulai ketika Lee Kang bertemu tanpa sengaja dengan Si-yoon di sebuah restoran. Lee Kang melihat ibu Si-yoon yang membuat hatinya berdebar. Pertemuan mereka memanglah kebetulan, namun pertemanan Lee Kang dengan Si-yoon telah direncanakan. Sebisa mungkin Lee Kang memutar otaknya untuk bisa berteman dengan Si-yoon. Lee Kang telah membuat Si-yoon tertarik untuk berteman dengannya karena Si-yoon ingin belajar coding.
Hari demi hari, Siun semakin mendekati Likang karena ingin belajar coding. Di sini Siun meminta untuk mengajarinya. Namun, Likang menjawab bahwa dia harus kerja paruh waktu dan tidak bisa mengajarkan Siun. Namun, Siun mengajak Likang untuk mengajarkannya saja di rumahnya. Tentu Likang yang mendengar itu sangatlah senang. Dengan begini, Likang telah menjadi teman dekat Siun sesuai rencananya. Ditambah, Likang sangat ingin pergi ke rumah Siun untuk bertemu ibu Siun. Moon-oh yang membaca cerita ini tertarik apa yang dituliskan oleh Likang. Ia penasaran dengan apa maksud dan tujuan sebenarnya Likang berteman dengan Siun. Baru kali ini ia membaca cerita yang membuatnya seantusias ini untuk menunggu kelanjutannya. Esok harinya ketika tugas esai telah dikumpulkan, Moon-oh langsung membaca kembali cerita yang ditulis oleh Likang. Hari itu Likang diajak oleh Siun untuk mengajari coding di rumahnya. Likang sangat merasa familiar meskipun baru pertama kali datang ke rumah ini. Ibu Siun menghampiri mereka. Di sini Likang sangat terpukau dengan keindahan dan kecantikan ibu temannya ini. Semuanya terlihat lebih indah dari apa yang diharapkan oleh Likang, baik itu rumahnya atau orangnya. Likang melihat foto keluarga Siun yang terlihat sangat bahagia. Di sini ia membayangkan bahwa dirinya lah yang ada di foto itu. Entah Likang iri dengan apa yang dimiliki Siun atau Likang hanya ingin bersama ibu Siun saja. Dan setelah itu cerita Likang bersambung. Hyun Suk, istri Moon-oh, sangat terkejut dengan apa yang ditulis oleh Likang. Ia tidak mengerti tujuan yang sebenarnya Likang inginkan. Dan Moon-oh berkata, seharusnya Hyun Suk tahu apa tujuan Likang itu. Ya, karena Hyun Suk adalah seorang psikiater. Lalu Hyun Suk berasumsi bahwa sepertinya dia iri dengan apa yang dimiliki temannya itu. Namun asumsi ini terlalu dini untuk menyimpulkan karakter seseorang dari tulisan saja. Hyun Suk sangat penasaran dengan lanjutan cerita ini. Dan Moon-oh juga sama. Apalagi baru kali ini ada murid seperti Likang di kelasnya. Hyun Suk bertanya apakah Moon-oh tertarik untuk menjadikan Likang anak didik. Namun Moon-oh mengabaikannya. Lalu Hyun Suk bertanya lagi, sudah berapa lama Moon-oh tidak masuk ke kamar Hyun Suk? Ya, karena usut punya usut, mereka berdua sudah lama pisah ranjang. Dan Moon-oh yang mendengar pertanyaan itu langsung bergegas pergi. Esok harinya Moon-oh memanggil Likang untuk mengobrol. Tentu Likang bertanya ada apa profesor menahannya untuk pulang. Siun dari balik pintu berkata akan pergi duluan. Dan di sini Moon-oh yang melihat itu langsung bertanya, apakah dia adalah Siun yang ada di cerita Likang? Tentu Likang menganggukkan kepalanya. Lalu Moon-oh bertanya, apakah Siun tahu bahwa Likang menceritakannya di tugas esai? Lalu Likang menjawab bahwa hanya Moon-oh saja yang tahu isi tugas itu. Moon-oh langsung mengatakan bahwa sepertinya Likang iri dengan kehidupan Siun yang serba ada, makanya Likang membayangkan ada di keluarga itu. Namun Siun menjawab bahwa ia hanya menuliskan apa yang dia rasakan. Dan apakah Moon-oh juga tahu perasaan itu? Tentu Moon-oh yang mendengarnya langsung terdiam. Di sini ia langsung mengalihkan topik pembicaraan untuk mengajak Likang belajar sastra secara privat padanya. Likang yang mendengarnya tertawa. Ya, karena dia tidak bisa belajar privat karena mengingat ia memiliki banyak kerja paruh waktu. Moon-oh yang mendengarnya berkata bahwa ia akan membayar salah satu pekerjaan Likang agar bisa ikut kelas privatnya. Moon-oh sangat ingin Likang belajar padanya. Ya, karena ia tahu bahwa Likang sangat berbakat menjadi seorang penulis. Lalu di sini Likang meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Saat bekerja, Likang terus kepikiran dengan ajakan Moon-oh belajar privat, yang mana pada akhirnya ia memutuskan untuk menerima ajakan itu. Pada awalnya ia mengetik profesor, namun ia mengubah menjadi Pak Guru. Baiklah Pak Guru, aku akan mengurangi satu pekerjaan dan mengikuti kelasmu. Nah guys, kalian harus ingat ini ya, soalnya ini bakalan jadi kunci penting di akhir drama ini. Oke, mari kita lanjut. Esok harinya, Moon-oh sangat bersemangat menyiapkan kursi dan merapikan ruangannya untuk menyambut Likang datang. Tentu sang istri yang melihat suaminya kembali bersemangat sangat bahagia. Lalu Hyun Suk pergi untuk bekerja. Tak lama dari itu, Likang datang dengan raut wajah yang masam. Tentu saja Moon-oh bertanya, kenapa Likang terlihat tidak bersemangat? Lalu di sini Likang menjelaskan kegelisahannya. Ia berkata bahwa beberapa minggu lagi akan ada lomba coding di universitas ini. Dan tak hanya itu, ternyata Likang satu grup dengan Siun. Lantas Moon-oh bertanya di mana letak kebingungan yang dimaksud oleh Likang. Dan ternyata kemarin Likang pergi ke rumah Siun untuk belajar bersama. Ia pergi untuk ke toilet sebentar.
Namun tetapi ketika selesai, ia penasaran dengan Ibu Siun. Li Kang mengintip dari balik jendela. Lalu setelah itu Li Kang masuk ke kamar Ibu Siun dan melihat-lihat isi dari kamar ini. Hingga rasa penasarannya tertuju ke sebuah laci. Dan ketika dibuka, di sana banyak kutang yang terpampang rapi. Bahkan di sana terlihat juga ada beberapa alat kontrasepsi yang masih baru. Li Kang semakin tergila-gila dengan Ibu Siun. Namun entah apa yang Li Kang inginkan, entah hanya pertemanan biasa atau adakah yang lebih dia inginkan. Dan ketika Li Kang sedang mencium baju Ibu Siun, ia terpergok. Di sini Li Kang beralasan karena ia tersesat mencari toilet. Dari situ Li Kang mulai sadar sebaik-baiknya orang pasti ada sifat tercelanya. Li Kang sebelum pulang menguping percakapan Ibu Siun dan suaminya. Ternyata sedari awal Ibu Siun tidak menyukainya. Apalagi siang tadi Li Kang masuk ke kamar mereka. Ia meminta agar Siun jangan berteman dengan Li Kang lagi. Akan tetapi suaminya berkata jangan mengambil kesimpulan secepat ini. Biarkan saja Siun berteman dengan Li Kang setidaknya sampai lomba selesai. Dan jika Siun menang, itu akan menjadi poin bagus untuk masa depan Siun. Ayah Siun ingin mereka membahas ini lagi setelah lomba selesai. Dan itu dia alasannya kenapa Li Kang sangat bingung. Ia malu dengan kejadian kemarin, namun ia tetap ingin bersama Siun dan melanjutkan ceritanya. Lalu itu artinya Li Kang harus berusaha memenangkan perlombaan itu. Moon Oh berkata bahwa Li Kang cukup pintar untuk ikut lomba itu. Dan Li Kang tidak harus datang ke rumah itu untuk menulis cerita. Tentu Li Kang menjawab bahwa di kampus itu banyak yang lebih pintar darinya. Dan Li Kang juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menulis cerita lagi kalau tidak ke rumah Siun. Kalau tidak ke sana, perasaan apa yang bisa kutulis? Karena itu adalah isi ceritaku. Itulah yang dikatakan oleh Li Kang. Dan di sini Li Kang meminta bantuan pada Moon Oh. Tentu Moon Oh bertanya bantuan apa yang diinginkan oleh Li Kang. Lalu di sini Li Kang menjawab bahwa ia hanya meminta agar Profesor Moon Oh mencuri kunci soal saja agar bisa ia pelajari. Tentu Moon Oh yang mendengarnya marah, ya karena dia adalah seorang dosen dan perilaku seperti itu sangat tercela untuknya. Moon Oh meminta agar Li Kang pergi saja dari sini. 아니 저 자식 저 1 minggu kemudian, Moon Oh berpapasan dengan Li Kang dan bertanya kenapa Li Kang tidak menulis tugas esai sastranya. Li Kang menjawab bahwa tidak ada yang bisa ia ceritakan, makanya Li Kang tidak mengumpulkan tugas itu. Li Kang meminta maaf lalu berlangsung pergi. Minggu berikutnya, Moon Oh menagih tugas Li Kang. Namun Li Kang minta maaf lagi. Dan minggu berikutnya Li Kang mengumpulkan tugasnya, namun tidak ada cerita yang tertulis. Tentu Moon Oh kesal karena Li Kang tidak melanjutkan ceritanya. Keesokan paginya, hari di mana penulis Kim Soo Hoon telah tiba. Moon Oh sangat tak karuan untuk menghadiri acara ini. Bahkan ketika bertemu pun Moon Oh berpura-pura lupa pada Kim Soo Hoon yang pernah satu kampus dengannya. 글쎄 언제였더라? 이 기억이 가물가물. Acara pun dimulai. Di sini Kim Soo Hoon menceritakan tentang suksesnya membangun karir menjadi seorang penulis di usia sekarang. Apalagi dia telah berhasil menerbitkan novel baru yang berjudul Rumah Yang Melihat. Dan di sini Moon Oh mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup tajam pada Kim Soo Hoon. Moon Oh bertanya apakah Kim Soo Hoon saat ini mengikuti selera publik? Ya, karena mengingat tentang perubahan genre novel yang Kim Soo Hoon tulis. Apakah Kim Soo Hoon sudah tidak bisa menulis cerita yang ia inginkan? Kalau tidak ada kata untuk ditulis, bukankah lebih baik tidak usah menulis lagi? Ya, di sini Moon Oh menyindir Kim Soo Hoon dengan kritikan yang tajam. Namun Moon Oh beralasan bahwa itu kritikan dari mahasiswa. Tentu Kim Soo Hoon langsung bertanya pada semua orang yang hadir, siapa orang yang mengajukan kritikan tadi. Suasana menjadi hening seketika dan Kim Soo Hoon mengira bahwa itu adalah kritik pribadi dari Profesor Moon Oh. Namun di sini Moon Oh menyangkalnya. Lalu pada akhirnya Kim Soo Hoon menjelaskan bahwa memang benar ia mengikuti selera publik. Ya, karena mengingat tidak semua orang menyukai genrenya yang dulu. Ia harus berusaha menyesuaikan diri untuk menulis novel yang genrenya banyak diminati. Yang ia utamakan sekarang adalah keselarasan antara penulis dan juga pembaca. Setelah acara selesai, beberapa dosen makan bersama. Moon Oh sangat murung karena dia merasa dipermalukan dengan jawaban Kim Soo Hoon. Para dosen sangat kagum dengan Kim Soo Hoon. Apalagi anak Kim Soo Hoon telah menerbitkan novel baru dan itu juga sangat terkenal. Tentu Moon Oh yang mendengarnya sangat iri.
Ketika keluar untuk merokok, tak sengaja Moon Oh melihat Li Kang yang sedang menulis sambil bekerja. Moon Oh bertanya apa yang Li Kang lakukan. Lalu di sini Li Kang menjawab bahwa ia memutuskan untuk mengikuti sebuah lomba untuk jadi penulis pendatang baru. Ya, karena Li Kang teringat dengan perkataan Moon Oh yang berkata bahwa Li Kang berbakat. Moon Oh berkata itu percuma saja karena ya untuk tugas esai saja Li Kang tidak bisa menulis. Li Kang menjawab bahwa tidak ada yang bisa ia ceritakan. Bahkan untuk lomba pun ia bingung harus menulis cerita apa. Moon Oh yang pulang ke rumahnya mabuk sambil terngiang ucapan Li Kang yang tidak bisa menulis. Bahkan ia ingin mengikuti lomba penulis pendatang baru. Ia menghayal bahwa mungkin Li Kang bisa menang. Dan ketika ia diberi penghargaan, dirinya lah yang mendapat pujian dari publik. Ya, Moon Oh sangat terobsesi dengan cerita Li Kang. Bahkan tak sampai di situ, Profesor Moon Oh ini orangnya sangat haus validasi dan gampang iri dengan pencapaian orang lain. Yang dia inginkan hanya sanjungan dan pujian untuknya saja. Keesokan paginya, Moon Oh memanggil Li Kang. Di sini Moon Oh berkata bahwa lomba itu bukan ajang untuk main-main. Ya, karena Li Kang tidak akan bisa menang, apalagi kemampuan menulisnya saat ini masih kurang. Seharusnya waktu itu ia benar-benar belajar pripat sastra pada Moon Oh. Dan tiba-tiba Moon Oh bertanya, apakah jika aku mencuri kunci soal lomba coding, apakah Li Kang akan belajar dan menulis dengan benar? Ya, di sini Moon Oh melanggar aturan sebagai dosen. Ia melakukan hal tercela demi Li Kang supaya bisa menulis dan melanjutkan ceritanya tentang Kim Siun. Tentu saja Li Kang mengiyakannya. Di sini sudah terlihat jelas bahwa Moon Oh sangat ingin Li Kang menulis. Namun pertanyaannya, apakah Moon Oh ingin Li Kang menang atau hanya ingin Li Kang melanjutkan ceritanya saja? Moon Oh mengikuti arahan dari Li Kang untuk mencuri kunci soal itu. Ia diminta oleh Li Kang menyalinnya dari komputer Profesor Park. Ya, karena Profesor Park adalah ketua dari lomba itu. Moon Oh beralasan ingin datang ke ruangan Park karena ingin menginstal software untuk absen. Pada awalnya Park tak bisa. Namun karena Moon Oh memaksanya, pada akhirnya ia mengajak Moon Oh untuk segera menginstalnya 10 menit saja. Ya, karena ia akan ada jadwal rapat. Dan ketika akan masuk ke ruangan Park, ia ragu dan bimbang sehingga Moon Oh beralasan ingin ke toilet. Moon Oh merenung apakah dia sudah mengambil jalan yang benar untuk keinginannya ini. Namun ia teringat dengan Li Kang yang mengatakan agar tidak merasa bersalah. Ya, karena setelah itu ia tidak akan masuk ke babak final dan dia akan melanjutkan ceritanya. Pada akhirnya Moon Oh memutuskan masuk ke ruangan Park. Di sini Park memperlihatkan terlebih dahulu cara pengoperasian software absensi itu. Namun di sini Moon Oh pura-pura terkena serangan jantung dan meminta agar Park mengambil obatnya di dalam mobil. Tentu setelah itu Park langsung bergegas pergi ke parkiran. Ia panik karena saat ini Moon Oh terkena serangan jantung. Padahal saat ini Moon Oh sedang menyalin kunci soal yang diminta oleh Li Kang. Moon Oh berpacu dengan waktu untuk menyalin kunci soal itu. Sementara itu Park sebentar lagi akan sampai ke ruangannya. Ya, karena dia telah membawa obat. Padahal obat yang dia bawa adalah obat wasir. Dan ketika masuk ternyata Moon Oh sudah pindah tempat duduk. Itu artinya Moon Oh sudah berhasil menyalin kunci soalnya. Park bertanya apakah sekarang Moon Oh sudah membaik. Dan yap, Moon Oh menjawab bahwa ia sudah membaik. Dan Moon Oh juga mengurungkan untuk menginstal software absen itu. Setelah itu Moon Oh mempercepat langkahnya takut ketahuan karena telah mencuri kunci soal. Ia mempercepat langkahnya hingga sekarang Moon Oh berlari. Ia sangat senang bisa berhasil mencuri kunci soal. Ada perasaan yang bisa ia rasakan kembali. Moon Oh tidak menyangka dengan perbuatannya ini. Namun ia sangat senang karena sekarang kunci soal itu ada di tangannya. Obsesinya dan haus validasinya membawa Moon Oh sejauh ini. Dan semua ini bermula dari cerita yang ditulis oleh Li Kang. Singkat cerita, lomba pun telah selesai. Di sini Moon Oh melihat hasil lomba itu dan terlihat bahwa Li Kang dan juga Siun masuk juara 2. Lalu bertepatan dengan itu Li Kang muncul dan membuat Moon Oh terkejut. Di sini Moon Oh bertanya kenapa Li Kang juara 2 meskipun tahu kunci soalnya. Lalu di sini Li Kang menjawab bahwa ia sengaja untuk mendapat nilai yang tidak sempurna agar tidak masuk final. Tapi setidaknya dengan juara ini dia bisa kembali belajar dengan Siun. Apalagi nanti Li Kang diundang untuk makan bersama. Dan itu artinya Li Kang bisa melanjutkan ceritanya. Tentu Moon Oh sangat senang. Ia meminta agar Li Kang mengirimkan tugasnya lebih awal lewat email dulu.
Ya, pada akhirnya penantian Moon Oh tercapai, ya karena ia bisa membaca lanjutan cerita dari Lee Kang. Yang mana ini sangat berdampak pada hari-hari Moon Oh. Di saat Moon Oh mengajar pun ia lebih bersemangat. Bahkan sekarang Moon Oh mengajar dengan senyuman, bukan dengan wajah ketus seperti sebelumnya. Cerita Lee Kang kembali berlanjut dengan prolog. Jika setelah membuka dan memasuki pintu besar, aku mendapatkan pintu kecil lain, apakah aku sudah berdiri di dalam atau masih di luar? Dengan artian bahwa Lee Kang ingin yang lebih dari sekedar pertemanan dengan Xiun. Pada hari itu, orang tua Xiun sangat berterima kasih pada Lee Kang yang sudah membantunya belajar hingga juara 2. Ibu Xiun penasaran tentang latar belakang keluarga Lee Kang, dan setelah mendengar itu, Lee Kang pun langsung terdiam. Xiun berkata pada sang ibu bahwa Lee Kang tidak suka membahas tentang kehidupan pribadinya. Dan tentu saja ibu Xiun langsung minta maaf karena telah lancang bertanya. Lalu Lee Kang tiba-tiba berkata bahwa ia tidak memiliki ibu, ya karena ibunya telah kabur, dan dia hidup seorang diri karena ayahnya sakit dan dirawat. Lee Kang bisa mencapai titik ini karena niatnya ingin sukses. Ya, dia giat belajar meskipun ia lelah karena bekerja paruh waktu. Namun keadaan keluarganya saat ini tidak menjadi beban, apalagi sekarang ia bisa bertemu dengan Xiun yang berbeda dari orang lain, dan itu membuat Lee Kang cukup senang. Dan Lee Kang sadar bahwa yang membuat Xiun seperti ini adalah keluarga. Karena mendengar itu, ibu Xiun jadi mengasihani Lee Kang. Ya, karena seakan-akan Lee Kang mengatakan bahwa ia tidak bisa bahagia karena tidak punya keluarga. Yang mana pada akhirnya Ibu Xiun berkata agar Lee Kang jangan sungkan untuk datang ke sini kapanpun Lee Kang mau. Dari situlah semuanya telah terbuka. Sudah tidak ada jarak di antara Lee Kang dan Ibu Xiun. Semua terlihat normal dan tidak ada kecanggungan di antara mereka. Lee Kang bisa seperti ini berkat Profesor Moon Oh. Ya, karena jika Profesor Moon Oh tidak bisa mencuri kunci soal itu, dia tidak akan bisa menang dan diundang makan bersama. Lee Kang sangat berterima kasih. Hyun Suk yang membaca itu sangat kesal, dan bertepatan dengan itu Moon Oh masuk lalu merebut tugas esai milik Lee Kang. Hyun Suk bertanya apa maksudnya itu. Apakah Moon Oh mencuri soal untuk Lee Kang agar melanjutkan ceritanya? Di sini Moon Oh tidak menjawab, ia malah memarahi Hyun Suk yang tidak sopan masuk dan membaca di ruangannya. Tentu Hyun Suk heran kenapa tidak sopan. Ya, padahal mereka berdua adalah suami istri. Moon Oh berkata tidak semua hal tentang dirinya harus diketahui oleh Hyun Suk, dan Hyun Suk jangan mencampuri urusannya. Hyun Suk sakit hati dengan perkataan Moon Oh tadi, dan ketika ia berbalik badan di sana sudah ada Moon Oh yang berdiri. Moon Oh minta maaf atas perkataannya tadi. Di sini Moon Oh mengakui bahwa ia telah mencuri kunci soal untuk Lee Kang. Tentu Hyun Suk bertanya kenapa Moon Oh melakukan itu. Ya, padahal Moon Oh adalah seorang dosen. Dan di sini Moon Oh menjelaskan bahwa ketika ia mencuri soal dan menuruti keinginan Lee Kang, jantungnya berdebar dan merasakan perasaan yang berbeda. Dengan perasaan itu Moon Oh merasakan kebebasan yang selama ini ia tahan. Hyun Suk bahkan tahu bahwa akhir-akhir ini ia juga merasakan bahwa suaminya ini menjadi orang yang berbeda. Bahkan sampai-sampai Moon Oh mau berbaring lagi di kasurnya. Moon Oh malu berniat untuk pergi, namun Hyun Suk mengajaknya untuk tidur saja di kamar ini. Hyun Suk berkata bahwa mereka tidak tidur bersama selama 13 tahun. Itu semua berawal dari program bayi tabung yang gagal, dan disitulah mereka pisah ranjang. Moon Oh yang mendengarnya langsung minta maaf. Esok harinya Hyun Suk dan Moon Oh lebih ceria. Apalagi semalam mereka telah mengutarakan penyesalan dan rasa maaf satu sama lain. Moon Oh pura-pura acuh, dan di sini Hyun Suk memberikan makanan untuk dimakan bersama Lee Kang. Tak lama dari itu Lee Kang datang. Di sini Lee Kang memberikan hadiah mawar 3 tangkai untuk Hyun Suk. Tentu Moon Oh bertanya kenapa itu seperti isi cerita Lee Kang sebelumnya. Namun Lee Kang menjawab bahwa itu mungkin hanyalah kebetulan. Moon Oh penasaran apakah benar kehidupan pribadi Lee Kang seperti apa yang ditulis. Lalu di sini Lee Kang balik bertanya, apakah seorang penulis dan ceritanya harus sama di kehidupan nyata? Lalu Moon Oh yang mendengar itu langsung terdiam. Di sini Lee Kang memperlihatkan buku novel yang baru ia beli. Ternyata itu adalah novel pertama yang berhasil Moon Oh terbitkan yang berjudul 12 Wanita. Namun peminatnya sangat kurang.
Likang bertanya tentang novel itu, apa yang dimaksud 12 wanita, dan apakah isi cerita di novel itu adalah kenyataan. Moon Oh yang mendengar itu langsung menjawab bahwa sebenarnya penulis dan cerita tidak harus sama, dan Moon Oh menambahkan bahwa maksud dari 12 wanita itu sebenarnya menceritakan satu wanita saja. 여자 얘기했다. 그만하자. 자 이제 수업해. 그 책 집어. Moon Oh meminta agar mereka jangan membahas novel itu lagi. Tak lama dari itu, di sini Likang memberi kabar bahagia pada Moon Oh bahwa ia akan semakin rajin untuk menulis ceritanya. Ya apalagi sekarang dia diminta untuk pindah ke rumah Siun. Tentu saja Moon Oh bertanya, apakah di sana Likang bisa menulis dengan benar? Tentu saja Likang bisa menulis ceritanya dengan benar. Ia diajak oleh paman atau si ayah Siun untuk pindah ke rumah besar itu. Paman meminta agar Likang tidak segan untuk ada di rumah itu, lakukan apapun yang mau Likang lakukan. Dari sini Likang mulai kagum dengan kebaikan paman. Ia sangat ingin menjadikannya panutan sebagai orang dewasa. Dan di sini Moon Oh yang mendengar itu tidak senang, ya karena Likang membanggakan orang lain. Moon Oh meminta agar Likang jangan gampang percaya pada orang begitu saja. Dan Likang jangan gampang memuji orang seperti itu, apalagi Likang ingin menjadikannya sebagai panutan. Moon Oh meminta agar Likang menulis cerita saja yang benar. Lalu setelah itu amati semua relasi paman di rumah itu. Selain dari itu lupakan saja. Ketika belanja di sini Yunsuk berkata bahwa sepertinya Moon Oh cemburu sosial. Apalagi Likang sangat terang-terangan memuji orang lain di hadapannya. Moon Oh yang mendengar itu mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak seperti anak kecil. Yunsuk di sini terus-terusan memuji Likang, yang mana itu membuat Moon Oh kesal. Tentu itu membuktikan bahwa ya Moon Oh ini sangat iri jika orang lain dipuji. Sepulangnya dari belanja, Yunsuk bertanya tentang kehidupan pribadi Likang sebenarnya. Namun Moon Oh menjawab dia juga tidak tahu karena Likang tidak mau membahasnya. Yunsuk sangat khawatir kepada Likang yang selama ini kurang perhatian jika isi cerita itu benar. Namun di sisi lain Yunsuk cemas Likang melakukan hal aneh di rumah Siun. Lalu Moon Oh bertanya maksud Yunsuk itu, dan di sini Yunsuk menjelaskan bahwa pada dasarnya terkadang orang yang kesepian bisa menjadi orang yang sangat berbahaya. Ya, Yunsuk tahu karena beberapa orang yang konsul kepadanya ada orang seperti Likang. Moon Oh berhayal bertemu dengan Likang. Di sini Moon Oh bertanya apa yang sedang Likang lakukan. Dan di sini Likang langsung menunjukkan game yang baru dia buat. Game ini terlihat sangat menakutkan. Sementara itu di sisi lain ternyata semua orang di rumah Siun telah meninggal. Paman, bibi dan juga Siun terbaring di lantai bersimbah cairan merah. Di dalam kamar Likang memegang palu yang telah ia gunakan untuk membunuh. Namun untung saja itu hanyalah sebuah mimpi, ya karena Moon Oh terlalu mencemaskan Likang. Cerita Likang kembali berlanjut. Hari ini Likang pergi ke rumah Siun untuk pindahan. Paman dan bibi sangat menyambutnya dengan hangat. Likang diberi kamar bekas kamar kakak Siun, dan terlihat jelas bahwa sekarang sudah tidak ada batasan di antara mereka. Kakak Siun adalah seorang penulis yang sedang naik daun. Ia ramah dan merespon kehadiran Likang di rumah ini dengan baik. Namun kebahagiaan yang Likang rasakan tidak berlangsung lama. Ya karena ada seorang pembantu yang bernama Minhui tidak suka ada Likang di rumah ini. Pekerjaannya jadi bertambah dan itu membuat Minhui kesal. Hingga pada suatu hari Minhui ditegur oleh bibi karena membuang puntung rokok di pot bunga. Namun Minhui mengelak dan mengatakan itu rokok bekas Likang. Akan tetapi bibi tahu bahwa Minhui berbohong, ya karena di puntung rokok itu ada bekas lipstik. Likang mengintip dari balik jendela, dan setelah kepergian bibi, di sini Minhui malah semakin menjadi. Ya dia mendengar bahwa asap rokok tidak baik untuk tanaman, maka ia menyalakan rokoknya dan meniupkan asap itu ke arah tanaman. Pada malam harinya ketika Likang akan mengambil minuman, ia melihat bahwa paman dan bibi sedang berdebat untuk memecat Minhui. Namun bibi tidak tega, ya karena Minhui adalah seorang janda anak satu. Di sini paman mencoba menenangkan istrinya agar jangan terlalu panik dan sensitif pada hal yang terjadi. Paman meminta agar istrinya ini rileks. Di sini bibi dipijat tujuannya agar ia rileks dan tidak tegang. Likang yang mengintip melihat itu semua. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, dengan perlahan Likang turun dari tangga
dan menguping apa yang terjadi di dalam kamar. Dan itulah cerita yang ditulis oleh Li Kang. Moon Oh meminta agar Li Kang jangan berbuat lagi seperti itu, ya karena itu tidak sopan. Namun Li Kang menjelaskan bahwa itu adalah langkahnya mengobservasi untuk menulis isi ceritanya. Li Kang menyimpulkan bahwa Bibi dan Paman saling mencintai, ya karena Paman dan Bibi sering berkontak fisik. Moon Oh yang mendengar itu menjelaskan bahwa kontak fisik saja tidak mendefinisikan saling mencintai, ya meskipun mereka suami istri. Li Kang yang mendengar itu bertanya, apakah Profesor mencintai istrinya? Dan Moon Oh menolak untuk menjawab. Ketika sedang makan bersama, di sini Li Kang bertanya pada Hyun Suk apakah dia mencintai Profesor. Tentu saja Hyun Suk menjawab bahwa ia sangat mencintai suaminya ini meskipun sangat dingin. Lalu pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Li Kang pada Moon Oh. Namun Moon Oh tidak mau menjawabnya. Di sini Li Kang yang melihat itu langsung menjelaskan bahwa sepertinya Moon Oh sangat mencintai Hyun Suk meskipun terlihat sangat dingin. Apalagi Hyun Suk cantik dan baik hati. Tentu saja mendengar seseorang dipuji, Moon Oh sangat kesal dan memilih untuk pergi. Moon Oh menguping bahwa Li Kang membahas tentang novel 12 wanita yang ditulis oleh Moon Oh, dan Li Kang berkata bahwa itu tentang satu wanita dan mungkin itu adalah Hyun Suk. Moon Oh yang mendengarnya langsung keluar dan meminta agar mereka jangan membahas novel itu. Ya ternyata novel itu bukan menceritakan tentang Hyun Suk. 12 wanita itu adalah satu wanita yang mana itu merupakan cinta pertama Moon Oh yang bernama Enjo. Moon Oh meminta agar Hyun Suk jangan membahasnya dan Hyun Suk yang cemburu memilih untuk pergi. Di rumah Siun, kini Min Hui sedang dimarahi oleh Bibi, ya karena di tasnya kedapatan shawl yang diambil oleh Min Hui. Ternyata itu bukan perbuatan Min Hui, itu adalah perbuatan Li Kang yang menjebak Min Hui agar dituduh sebagai pencuri. Li Kang dendam melakukan ini, ya karena sebelumnya Min Hui menuduhnya membuang puntung rokok. Dan itulah akhir cerita Li Kang. Tentu Moon Oh marah dengan Li Kang yang memfitnah orang. Moon Oh hanya ingin Li Kang mengobservasi saja di rumah itu dan jangan menciptakan konflik. Li Kang menjawab bahwa itu semua dimulai karena Min Hui yang mengganggunya terlebih dahulu. Dan di sini tiba-tiba Li Kang bertanya apakah Moon Oh bertengkar dengan istrinya karena pembahasan novel kemarin. Ya karena mereka sekarang belajar privat di ruang dosen. Moon Oh yang mendengar itu langsung menjawab bahwa itu semua bukan urusan Li Kang. Sebelum kepergiannya, Li Kang melanjutkan ceritanya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Moon Oh. Berkontak fisik bukan definisi saling mencintai. Ya karena pada hari itu Li Kang melihat paman yang mengejar Min Hui. Namun bukannya memarahi, mereka malah terlihat seperti pasangan. Dan tak hanya itu saja, Li Kang mengikuti paman hingga ke basement. Dan di sini ia melihat paman dan Min Hui masuk ke dalam mobil. Setelah itu mobil itu bergoyang dan entah apa yang terjadi di dalam mobil itu. Moon Oh yang mendengarnya sangat kesal dan meminta agar Li Kang pergi, ya karena Moon Oh tidak percaya. Malam harinya Moon Oh meminta pendapat pada sang istri apakah semua ini masih harus dilanjutkan. Lalu Hyun Suk menjawab selagi Li Kang membuat Moon Oh bersemangat maka teruskanlah saja. Moon Oh berkata, apakah Li Kang berbahaya? Hyun Suk menjawab untuk sekarang Li Kang tidak berbahaya. Ucapannya tempo hari yang lalu adalah kesalahan, ya karena Li Kang terlihat lebih normal daripada apa yang Hyun Suk bayangkan. Jadi Moon Oh tidak usah cemas atau dilema untuk mengajar Li Kang. Ketika tertidur, Moon Oh kembali bermimpi bahwa Li Kang membunuh seseorang. Namun Moon Oh terbangun karena di tengah malam Li Kang menelponnya. Li Kang berkata bahwa ia kecelakaan dan membutuhkan wali untuk rumah sakit. Dan ketika Moon Oh sampai ternyata Li Kang baik-baik saja. Ya Li Kang telah membohongi Moon Oh. Lalu di sini Li Kang langsung mengatakan bahwa paman dan Min Hui pergi ke hotel itu. Li Kang telah mengikuti paman sejauh ini untuk membuktikan pada Moon Oh bahwa dia tidak berbohong. Akan tetapi Moon Oh tidak peduli. Ia marah dan akan benar-benar mengakhiri kelas privat itu jika Li Kang terus seperti ini. Dan bertepatan dengan itu ada seorang perempuan yang tertabrak mobil. Li Kang berkata bahwa itu adalah Min Hui. Dengan tangan yang gemetar Li Kang menunjuknya. Dan Li Kang juga memperlihatkan si paman yang ada di cerita Li Kang selama ini.
Dan ternyata si paman yang selama ini diceritakan oleh Li Kang adalah Kim Soo-hun. Kita semua telah terkecoh dengan cerita yang ditulis oleh Li Kang. Wajah asli si paman adalah Kim Soo-hun, dan kejadian-kejadian yang selama ini terjadi semuanya ternyata tentang Kim Soo-hun. Tentu saja Moon Oh yang mengetahui fakta ini sangatlah terkejut, ya karena Kim Soo-hun adalah orang yang sangat dia benci. Sepulangnya dari kejadian itu, Moon Oh sangat tidak menyangka bahwa semua cerita yang ditulis oleh Li Kang tentang Kim Soo-hun. Ia mengambil kembali cerita Li Kang dan membacanya lagi. Ternyata selama ini bibi di cerita Li Kang adalah Enjo cinta pertamanya. Kita akan mundur ke masa lalu ketika Moon Oh muda yang sangat jatuh cinta pada juniornya yaitu Enjo. Namun ia tidak bisa mendapatkannya karena Enjo lebih memilih Kim Soo-hun dibanding dirinya. Kembali ke masa sekarang, Moon Oh sakit hati dengan apa yang dialami Enjo akhir-akhir ini, ya karena dia tahu bahwa Enjo telah diselingkuhi. Akibat kejadian semalam, Moon Oh tidak fokus saat mengajar, bahkan terlihat bahwa Li Kang juga sama. Lalu Moon Oh bertanya kenapa Li Kang terlihat murung, dan Li Kang menjawab bahwa Min Hui telah meninggal. Ia mendapatkan kabar pagi hari tadi sebelum berangkat ke kampus. Moon Oh yang mendengarnya terkejut, dan Li Kang bertanya apakah Kim Soo-hun teman Moon Oh. Moon Oh menjawab bahwa dia tidak kenal orang itu. Namun Li Kang yang tahu fakta dari Siun berkata kenapa Moon Oh berbohong. Ya padahal dia sudah tahu bahwa Moon Oh dan Kim Soo-hun saling mengenal. Moon Oh meminta agar Li Kang jangan membahas masa lalu yang tidak penting. Dan di sini Moon Oh bertanya tentang cerita sebelum Min Hui dan juga Kim Soo-hun sebelum pergi ke hotel. Namun Li Kang tidak bisa menjelaskannya sekarang. Ya, karena sekarang dia ada jadwal kerja paruh waktu. Sebelum kepergiannya di sini Li Kang berkata bahwa setelah Min Hui meninggal, tingkah paman menjadi aneh. Li Kang tidak menyelesaikan obrolan itu. Di sini ia langsung memberikan tugas esainya pada Moon Oh. Li Kang berkata bahwa ini adalah ceritanya yang terakhir. Ya karena dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang penulis, apalagi kejadian semalam membuatnya merasa takut. Kita mulai panggil saja Bibi sebagai Enjo dan si paman Kim Soo-hun. Ya karena semuanya telah terungkap jelas. Pagi hari tadi Li Kang mendengar Enjo yang khawatir bahwa Min Hui tidak masuk kerja dan teleponnya tidak direspon. Kim Soo-hun mengatakan mungkin Min Hui marah pada mereka karena tuduhannya tentang mencuri sal. Li Kang yang mendengar itu muak karena tahu Kim Soo-hun telah berbohong. Dan tak lama dari itu Siun turun untuk sarapan. Ketika mereka akan menikmati makanan, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Dan ketika diangkat, itu adalah panggilan dari rumah sakit yang mengatakan bahwa Min Hui meninggal di IGD. Kim Soo-hun bertanya apa penyebab kematian dari Min Hui. Dan di balik telepon pihak rumah sakit mengatakan bahwa semalam korban mengalami kecelakaan karena tertabrak mobil. Li Kang bertanya lebih detail pada Enjo, namun bertepatan dengan itu Siun langsung ambruk karena terkena serangan panik. Setelah mengantar Siun ke kamarnya, di sini Enjo mengatakan bahwa telah merasa bersalah pada Min Hui karena tempo hari yang lalu memarahinya karena mencuri sal. Namun Kim Soo-hun menenangkan istrinya ini, ya karena kematian bukanlah kesalahan mereka. Terlihat dari wajah Kim Soo-hun masih banyak fakta yang disembunyikan. Apalagi ketika Kim Soo-hun tersenyum, senyuman itu terlihat seperti ada suatu niat jahat yang mungkin akan dilakukan lagi olehnya. Itulah cerita yang ditulis oleh Li Kang. Tentu saja Moon Oh yang membacanya menjadi cemas. Ia menerka-nerka apa yang dimaksud Li Kang dengan niat jahat Kim Soo-hun. Ia khawatir dengan Enjo cinta pertamanya akan disakiti oleh berdebah gila itu. Pada akhirnya Moon Oh memutuskan untuk menemui Li Kang yang sedang bekerja. Ia beralasan membeli rokok dan setelahnya mengajak Li Kang untuk mengobrol jika Li Kang luang dengan waktu pekerjaannya. Di sini Moon Oh meminta agar Li Kang jangan berhenti dan melanjutkan menjadi seorang penulis saja karena Li Kang sangat berbakat. Moon Oh berkata bahwa kejadian semalam tentang Min Hui adalah sebuah pelajaran untuk Li Kang agar lebih berani lagi mengambil langkah. Tentu saja mendengar ini Li Kang bersemangat dan membulatkan lagi niatnya untuk menjadi seorang penulis. Moon Oh lalu bertanya tentang kelanjutan cerita Kim Soo-hun. Namun Li Kang menjawab bahwa dia belum menulis cerita lagi karena ia belum pulang ke rumah Siun. Lalu di sini Moon Oh berkata agar dari mulai sekarang Li Kang harus menuliskan cerita sedetail mungkin. Anggap saja Li Kang sedang meliput berita kematian, maka dari itu tuliskan semua tentang Kim Soo-hun di ceritanya. Sebelum kepergiannya di sini Li Kang bertanya apakah Moon Oh mau ikut ke hotel sore ini.
Ya karena ia akan menyelidiki penyebab sebelum kematian Minhui untuk dituliskan di ceritanya. Namun di sini Moon Oh menolak ajakan Lee Kang itu. Malam harinya Moon Oh kepikiran lanjutan cerita yang akan Lee Kang tulis. Ia mengajak Hyun Suk untuk pergi ke bioskop dan makan bersama Profesor Park. Ketika di bioskop, ia mendapatkan pesan dari Lee Kang yang mengatakan bahwa ia mendapatkan beberapa hal yang mengejutkan. Dan Lee Kang akan menulis ceritanya sekarang, lalu akan mengirimkannya 2 jam lagi. Ketika sedang makan, beberapa orang menikmati makanan ini sambil mengobrol. Namun Moon Oh gelisah dan melihat terus-terusan ponselnya. Ia mengirimi pesan pada Lee Kang kenapa ia masih belum menulis ceritanya. Lalu tak lama berselang Lee Kang membalas dan mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan cerita itu ke email Moon Oh. Bertepatan dengan itu, Park dan istrinya membahas sifat dingin Moon Oh selama ini pada Hyun Suk. Apalagi ketika tahun pertama ketika Hyun Suk gagal program bayi tabung. Tentu Moon Oh yang mendengar ini menjadikannya sebuah alasan untuk pergi ke toilet. Lee Kang tadi siang pergi ke hotel tempat Min Hui dan Kim Soo Hoon check-in. Ia melihat semua noda darah kejadian semalam telah terhapuskan. Ia mendatangi satu persatu pegawai hotel untuk bertanya apakah mereka tahu tentang orang di foto ini. Ya, di sini Lee Kang menunjukkan foto Kim Soo Hoon. Namun beberapa pegawai hotel tidak mengenali orang itu. Ketika Lee Kang akan pergi, tak sengaja ia berpapasan dengan Jessic. Dan Jessic ini adalah teman Lee Kang dulu ketika mereka masih bekerja paruh waktu. Jessic memiliki keinginan untuk masuk PNS dan Lee Kang ingin masuk Universitas Yunsu. Lee Kang bertanya pada Jessic apakah ia tahu tentang kejadian tempo hari lalu wanita yang tertabrak mobil. Dan Jessic menjawab bahwa ia adalah orang yang paling tahu bahkan sebelum insiden itu terjadi. Ya karena pada malam itu ketika Jessic pulang bekerja, ia melihat sepasang kekasih yang bertengkar. Lalu tak lama dari itu si perempuan tertabrak mobil. Lee Kang bertanya apa orang di foto ini pria itu. Jessic mengiyakannya. Di sini ia mengatakan bahwa pria itu adalah langganan hotel ini dan dia sering memesan kamar suite. Di beberapa momen ketika ia masuk ke kamarnya, di sini Jessic sering melihat pakaian dalam wanita dan beberapa aksesoris untuk memuaskan. Di sini Jessic juga tahu bahwa orang itu adalah seorang penulis. Tentu saja Lee Kang sangat terkejut dengan fakta ini. Dan Jessic kembali menjelaskan bahwa orang baik belum tentu baik. Kebanyakan orang seperti itu adalah orang munafik. Ada satu momen sebelum kecelakaan itu terjadi, ia mengingat bahwa sebelum pertengkaran mereka Jessic menguping hal yang berbeda. Tentu Lee Kang penasaran apa itu. Namun bertepatan dengan itu cerita Lee Kang harus terjeda. Ya di sini Hyun Suk dan Profesor Park menelpon Moon Oh untuk segera kembali dari toilet. Tentu saja Moon Oh kesal dan mengatakan bahwa ia akan ke sana beberapa menit lagi. Akan tetapi Park mengatakan bahwa mereka kedatangan tamu yaitu Kim Soo Hoon. Ketika Moon Oh kembali, wajahnya semrawut menandakan tidak nyaman dengan situasi saat ini. Park dan yang lainnya memuji habis-habisan karir sukses Kim Soo Hoon. Di sini Hyun Suk bertanya apakah Moon Oh dan Kim Soo Hoon cukup dekat semasa kuliah. Tentu Kim Soo Hoon menjawab bahwa itu benar. Bahkan dengan istrinya juga Moon Oh cukup dekat. Tentu saja Hyun Suk bertanya tentang istri Kim Soo Hoon itu. Di sini Kim Soo Hoon menjawab bahwa istrinya bernama Injo dan dia adalah junior Moon Oh di kampus. Dan sekarang Hyun Suk paham kenapa Moon Oh tidak menyukai Kim Soo Hoon. Ya karena Jo adalah cinta pertama Moon Oh semasa kuliahnya. Tak lama dari itu Moon Oh menyela obrolan. Ia bertanya bagaimana Kim Soo Hoon bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis ceritanya. Apakah selama ini Kim Soo Hoon telah menyeleweng atau melakukan hal yang berbeda? Tentu saja Moon Oh bertanya seperti ini karena menyindir tentang Min Hui. Namun karena Hyun Suk tahu bahwa Kim Soo Hoon tidak nyaman dengan pertanyaan itu, ia pun langsung berkata bahwa Moon Oh sering begini. Sepertinya Moon Oh cuma mau tahu saja bagaimana Kim Soo Hoon bekerja. Ya karena selama ini Moon Oh terpuruk setelah novel pertamanya. Tentu saja Moon Oh yang mendengar itu langsung terdiam. Yang mana pada akhirnya sepulangnya dari makan malam itu mereka berdua bertengkar. Kenapa selama ini Moon Oh tidak menceritakan bahwa Injo cinta pertamanya adalah istri Kim Soo Hoon? Tentu Moon Oh yang mendengar itu jadi balik marah dan mengatakan bahwa Hyun Suk tidak perlu tahu semua tentang kehidupan Moon Oh. Ya meskipun mereka berdua suami istri. 왜? 다 옛날 얘기라며 뭐가 아직도 남아있어? 그
개새끼가 어떤 새끼인지 알아? 안 했던 거야? 그런 거야? 너 뭘 다 했어? Moon-oh kembali ke ruangannya. Di sini ia melanjutkan cerita Lee Kang yang sebelumnya terhenti. Pada hari itu ternyata Jae-sik mendengar suara yang berbeda, yang mana telah terjadi pertengkaran antara Kim Soo-hun dan perempuan yang ada di kamar itu. Dan Jae-sik menyimpulkan bahwa mereka berdua seperti saling mengancam, ya karena perempuan di kamar itu mengatakan bahwa dia punya bukti dan akan membocorkannya. Bertepatan dengan itu, sekarang Jae-sik harus segera turun ke bawah karena ada tamu hotel yang membutuhkannya. Dan sebelum kepergiannya, di sini Jae-sik mengatakan bahwa sebelum Lee Kang datang, ada seorang anak muda juga yang datang ke sini dan bertanya apakah itu pembunuhan atau bukan. Moon-oh yang membaca cerita itu kepikiran tentang kata saling mengancam dan pembunuhan, hingga sampai-sampai ia berimajinasi, ia membayangkan datang ke hotel itu dan menguping semuanya. Bahkan ketika di basement, ia membayangkan bahwa mereka bukan sedang tidur bersama, namun itu adalah pembunuhan. Moon-oh terbangun dari tidurnya, ternyata sedari tadi dia sudah ketiduran. Dengan cepat Moon-oh menelpon Lee Kang untuk segera menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan Lee Kang harus tahu siapa anak muda yang sebelumnya datang juga ke hotel itu untuk bertanya. Lee Kang di balik telepon menenangkan Moon-oh agar jangan tergesa-gesa, ya karena ia sudah tahu siapa pemuda yang bertanya itu. Dia adalah Kim Si-hun. Di sini Si-hun bangun lalu merobek novel yang telah ditulis oleh sang ayah. Lalu setelah itu Si-hun menelpon kakaknya dan mengatakan bahwa ayah mereka telah membunuh seseorang. 좀 진정하시고요. 저들은 흥분하지 말라고. 그럼 돼. 사람을 죽였어. Namun itu hanyalah imajinasi Lee Kang saja. Ya karena sebelum itu Lee Kang melihat bahwa novel ayah Si-hun telah dirobek. Namun di sini Moon-oh meminta agar Lee Kang jangan sampai menyimpulkan sesuatu secepat itu. Tugas Lee Kang sekarang ia harus memastikan apakah Si-hun tahu atau tidak kelakuan sang ayah. Lalu setelah itu Lee Kang tuliskan di ceritanya. Lee Kang mengatakan bahwa sepertinya Si-hun memang tahu kelakuan ayahnya itu. Ya karena akhir-akhir ini Si-hun berubah dan terlihat sangat membenci pada ayahnya itu. Lalu Moon-oh berkata bahwa tidak ada yang berubah dari Si-hun. Tentu Lee Kang mengatakan bahwa Si-hun memang berubah ketika di rumah saja. Sepulangnya dari mengajar, kini Moon-oh melihat Si-hun yang sedang bermain basket. Ya, dia melihat bahwa Si-hun seperti menyembunyikan sesuatu. Moon-oh bergumam lalu mengumpat Kim Soo-hun. Ya, karena sekarang anaknya telah tahu kelakuan bejat sang ayah. Kini di perpustakaan, Lee Kang menunjukkan foto dari rekaman CCTV bahwa benar anak muda itu adalah Si-hun. Tentu saja Moon-oh yang melihat fakta ini sangat puas. Namun di balik itu kini Lee Kang terlihat sangat murung. Ya tentu saja Moon-oh bertanya ada masalah apa. Dan Lee Kang menjawab bahwa ia kasihan pada kejadian yang menimpa Si-hun ini. Lee Kang sangat bimbang apakah harus terus menulis cerita tentang Si-hun atau tidak. Tentu Moon-oh yang mendengarnya berkata bahwa sebaiknya Lee Kang melanjutkan saja ceritanya. Ya karena dengan begini Lee Kang bisa menggali fakta baru. Dan dibalik itu Lee Kang seperti membantu Si-hun. Tentu saja Lee Kang yang mendengar itu kembali bersemangat. Di sini Lee Kang menambahkan bahwa beberapa hari lagi kakak Si-hun yaitu Jong-hu akan pulang. Ya karena Kim Soo-hun akan berulang tahun. Mendengar ini adalah kesempatan emas. Moon-oh meminta agar Lee Kang mengawasi apa yang dilakukan oleh Si-hun dan kakaknya. Setiap obrolan yang mereka bahas. Dan Lee Kang harus tahu. Pokoknya jangan sampai ada yang terlewat untuk bahan cerita Lee Kang nanti. Hari dimana Jong-hu pulang telah tiba. Lee Kang pura-pura menjadi orang yang menyukai novel terbarunya. Bertepatan dengan itu Injo muncul dan menyambut anaknya ini dengan hangat. Jong-hu bertanya di mana sang ayah. Lalu Injo menjawab bahwa ayahmu sedang pergi ke pemakaman Minhui. Dan terlihat jelas setelah mendengar itu raut wajah Jong-hu berubah. Tak lama dari itu Si-hun turun dari kamarnya. Injo mengatakan bahwa baru kali ini Si-hun turun sengaja dari kamarnya. Ya karena akhir-akhir ini Si-hun selalu mengurung dirinya di kamar. Untuk sesaat mereka berdua saling bertatapan. Lalu setelah itu mereka pergi keluar. Lee Kang mengikuti mereka. Ternyata di sini Si-hun membahas tentang ayah mereka yang kembali berselingkuh. Namun kali ini dengan pembantu mereka. Tentu saja Jong-hu kesal dan akan mengatakan semuanya pada sang ibu.
Namun Siun melarangnya ya karena ibu mereka bisa stres berat dan minum obat-obatan lagi. Apalagi ibu mereka akhir-akhir ini sedang sensitif. Siun tidak mau ibu mereka kembali depresi, lalu mencoba hal yang tidak mengenakan. Dan tak lama dari itu Enjo memanggil mereka. Likang yang akan kabur harus terpergok oleh Enjo. Di sini Enjo meminta agar Likang untuk ikut. Ternyata sedari tadi Enjo membuat kue dan mengerjakannya sendirian. Enjo bertanya di mana Siun dan juga Jonghu. Likang di sini berbohong bahwa sedari tadi ia juga tidak melihat mereka berdua. Maka dari itu Likang akan mencarinya. Likang pergi ke basement. Ternyata Siun dan Jonghu sedang membahas ayah mereka. Siun sekarang bertekad ingin menyebarkan skandal sang ayah pada publik. Namun sekarang malah Jonghu yang tidak mau rahasia ayah mereka terbongkar. Apalagi sekarang karirnya sedang bagus. Ia tidak mau statusnya sebagai penulis sedang naik daun tiba-tiba hancur dalam semalam karena skandal sang ayah. Siun tidak menyangka mendengarnya ya bahwa sang kakak malah mementingkan karirnya di saat seperti ini. Mendengar itu Jonghu pun marah. Ya karena apa boleh buat, demi karir yang bagus mereka harus menutup rapat-rapat rahasia tercela ini. Jonghu mengancam jika Siun membocorkan ini semua ke publik atau kepada ibu mereka, maka Jonghu akan membunuh Siun. Begitulah cerita yang ditulis oleh Likang. Mereka berdua sangat bingung langkah apa yang bagus agar bisa membuktikan ke publik bahwa Kim Soo-hun orang yang bermasalah. Likang menyarankan agar mereka memberitahu sedikit fakta pada Enjo. Tentu Moon Oh yang mendengarnya marah dan mengatakan bahwa ia tidak mau Enjo depresi. Likang bertanya kenapa Moon Oh seperti sangat khawatir pada istri Kim Soo-hun. Moon Oh menolak untuk menjawabnya. Ia meminta agar Likang mengawasi setiap pergerakan Siun saja, dan Likang juga harus tahu sejauh mana Siun mengetahui rahasia ayahnya. Ketika pulang mengajar, Moon Oh melihat bahwa Enjo datang ke universitas ini. Jantungnya kembali berdegup kencang setelah melihat cinta pertamanya itu. Ia mengikuti Enjo hingga ke aula seni, dan ketika akan menyapanya, tiba-tiba Kim Soo-hun muncul. Dan ternyata ini adalah mimpi. Hyunsuk datang dan mengajak mereka untuk minum bersama sambil mengobrol. Moon Oh berkata agar Hyunsuk langsung saja mengatakan apa yang mau dibahas. Hyunsuk menjelaskan bahwa setelah kejadian di restoran itu ia sangat menyesal karena telah membahas Moon Oh yang terpuruk. Hyunsuk meminta maaf bahwa itu responnya karena kesal Moon Oh merahasiakan tentang Enjo. Ketika Hyunsuk akan berbicara lagi, Moon Oh mendapatkan pesan dari Likang yang mengirimkan sebuah gambar. Tentu saja Moon Oh bertanya tentang maksudnya. Lalu di sini Likang menjelaskan bahwa itu adalah potongan surat yang dikirim ke rumah Siun untuk Kim Soo-hun. Pagi hari tadi sebuah surat terlampir untuk Kim Soo-hun. Enjo bertanya tentang isi surat itu. Namun Kim Soo-hun berkata ini hanya surat biasa dari penggemarnya. Namun Likang penasaran dan kembali bertanya. Kim Soo-hun tetap menjawab bahwa ini surat biasa. Di sini Likang menyadari bahwa ada hal yang disembunyikan oleh Kim Soo-hun. Hingga sampai-sampai ia menjatuhkan botol anggur karena tangannya gemetaran. Likang penasaran dengan isi surat itu. Ia masuk ke ruang kerja Kim Soo-hun dan di sini ia melihat Kim Soo-hun yang sedang melamun seperti ada beban. Lalu Likang mencari surat itu. Namun ketika ia melihat ke jendela, ternyata Kim Soo-hun sudah pergi dari taman. Kim Soo-hun kembali ke ruang kerjanya. Likang selamat karena ia bersembunyi di balik rak buku. Di sini ia melihat Kim Soo-hun yang membaca surat itu lalu menghancurkan surat itu di mesin. Hingga pada akhirnya Likang memungut semua potongan surat itu. Ia menyusun potongan demi potongan dengan sangat rapi. Dan ketika sudah tersusun, itu adalah sebuah surat ancaman yang mengatakan bahwa ia ada bukti rekaman CCTV dan memintanya untuk bertemu di taman kota pada jam 10 malam. Moon Oh meminta agar Likang tahu isi dari rekaman bukti itu dan siapa yang mengirim suratnya. Namun di sini Moon Oh bisa menebak bahwa orang yang mengancam Kim Soo-hun adalah Siun anaknya sendiri. Namun Likang berkata bahwa sepertinya itu bukan Siun. Ya karena pada saat makan malam bersama di sini ia mendengar bahwa Enjo mengajak suaminya untuk pergi ke bioskop. Namun Kim Soo-hun tidak mau dan bertepatan dengan itu juga Siun tidak bisa pergi ke bioskop karena ada tugas yang harus ia selesaikan. Tentu Likang bingung siapa pengirim surat itu sebenarnya. Moon Oh yang mendengar itu tetap mengira bahwa itu adalah Kim Siun dan Moon Oh meminta agar Likang terus mengawasinya.
Tentu Li Kang yang benar ini menjawab bahwa Moon Oh tidak harus meminta, ya karena sekarang Li Kang sedang ada di taman kota dan menunggu dari jauh untuk melihat siapa orang yang mengirim surat itu. Setelah panggilan ditutup, Moon Oh sangat panik dengan cerita Li Kang tadi. Ketika ia keluar, Hyun Suk langsung mengolok-olok Moon Oh yang selalu berbohong dan menutupi rahasia darinya. Ya karena tadi Hyun Suk mendengarkan obrolannya di balik telepon. Tentu Moon Oh yang mendengar itu balik marah. Ia mengatakan seharusnya Hyun Suk jangan mau tahu urusannya. Hyun Suk yang mabuk meluapkan semua kekesalannya selama ini. Sebagai seorang istri, kenapa ia tidak tahu apa yang suaminya sembunyikan? Ya, ketika bekerja menjadi seorang psikiater untuk Pak Sutri, ia sering menyarankan bahwa komunikasi sangatlah penting untuk rumah tangga. Namun, faktanya ia sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan baik meskipun dengan suaminya sendiri. Hyun Suk sangat lelah dengan rumah tangga ini. Entah sampai mana ia harus bertahan dan sabar menghadapi keegoisan Moon Oh selama ini. Ia sadar bahwa seseorang pasti ada batasan untuk bersabar. Lalu di sini Moon Oh yang telah mendengar semua unek-unek istrinya ini hanya menjawab, 그만 좀 징징거려. Li Kang sudah berada tepat dekat lokasi yang ada di surat itu. Tak lama berselang, ia melihat bahwa benar Kim Soo Hyun datang sembari menunjukkan wajah yang gelisah. Di sini Li Kang juga melihat bahwa di sana ada anak muda yang percis ada di rekaman CCTV hotel. Kini Moon Oh gelisah karena menunggu kabar dari Li Kang. Ia melihat ponselnya sudah menunjukkan jam 10 malam. Ia bersabar menunggu kabar dari Li Kang. Hingga waktu menunjukkan waktu tengah malam, nomor Li Kang tidak aktif dan masih belum ada kabar darinya. Moon Oh terbangun dari tidurnya karena ada orang yang menekan bel pintu. Dan ketika dilihat ternyata itu adalah Li Kang. Ketika dibuka, Li Kang dengan antusias berkata bahwa ia tahu fakta baru yang sangat mengejutkan. Moon Oh memintanya agar diam dan bicarakan nanti di ruangannya. Terlihat bahwa Hyun Suk keluar dari kamarnya. Moon Oh meminta agar Li Kang menceritakannya dengan tenang dan perlahan. Lalu di sini Li Kang mulai menceritakan kejadian tadi, yang mana Li Kang tadinya berniat menyusul orang yang dicurigai sebagai Siun itu. Terlihat sekarang bahwa Hyun Suk menguping pembicaraan mereka. Li Kang menceritakan bahwa setelah ia kejar orang itu ternyata bukanlah Siun. Ya karena ketika ia mendekat dan membuka tutup kepalanya, ternyata itu adalah Bibi atau Enjo ibu Siun. Tentu saja mendengar fakta ini Moon Oh terkejut. Ya karena ternyata Enjo sudah tahu kebusukan suaminya itu. Li Kang di sini menceritakan kenapa ia tiba-tiba langsung mengejar. Ya karena di saat Li Kang sedang mengintip, tiba-tiba Kim Soo Hyun mendapatkan panggilan dan langsung berlari. Bertepatan dengan itu juga orang berhoodie itu juga berlari. Enjo meminta agar Li Kang pergi dari sini dan mulai dari sekarang jangan mencampuri urusan keluarga mereka. Enjo bertanya berapa uang yang Li Kang mau. Namun Li Kang menjawab bahwa ia hanya ingin membantu Siun dan mau tahu kebenarannya saja. Dan dari situlah Enjo mulai menceritakan semuanya. Ya karena ternyata Enjo telah tahu segalanya tentang Kim Soo Hyun. Li Kang bertanya, apakah orang yang datang ke hotel adalah Enjo juga? Tentu Enjo yang mendengar kata hotel heran. Ya kenapa Li Kang bisa tahu semuanya? Moon Oh meminta agar Li Kang menceritakan semuanya, jangan ada yang terlewat. Namun pada saat itu tiba-tiba ponsel Li Kang berbunyi. Ia mendapat panggilan yang sangat mendesak. Li Kang minta izin untuk menceritakannya lain waktu. Ya karena ada masalah yang mendesak saat ini. Moon Oh mencoba menahannya. Ia memohon untuk melanjutkan ceritanya terlebih dahulu sebelum Li Kang pergi. Namun Li Kang menjawab bahwa ini lebih penting dari cerita Enjo. Dan sebelum kepergiannya di sini Moon Oh meminta agar Li Kang menceritakannya nanti di telepon saja. Tentu saja setelah malam itu Moon Oh menjadi sangat gelisah sekali karena belum mendengarkan cerita Li Kang. Hari demi hari Moon Oh lalui tanpa cerita. Paniknya kambuh dan ia semakin gelisah memikirkan nasib Enjo. Bertepatan dengan itu Moon Oh melihat Siun dan memanggilnya. Ia berniat untuk bertanya tentang Li Kang pada Siun. Akan tetapi ia mengurungkan niatnya. Ya karena jika Moon Oh bertanya tentu saja Siun akan mencurigainya. Pada malam harinya akhirnya Li Kang menghubungi Moon Oh. Ia meminta maaf karena baru sempat menghubunginya. Di sini Li Kang mengatakan bahwa ia ada di luar kota karena ayahnya yang sakit kabur dari perawatan. Namun untung saja saat ini ayahnya telah kembali ditemukan. Moon Oh yang mendengar itu bertanya bagaimana dengan tugas Li Kang.
ya karena Li Kang belum melanjutkan ceritanya. Tentu Li Kang heran kenapa Moon Oh malah mengutamakan cerita itu daripada kondisi ayahnya. Dan Moon Oh yang sadar langsung meminta maaf dan bertanya lagi tentang cerita itu. Di sini Li Kang mengatakan bahwa mungkin ia tidak bisa segera mengirimkan ceritanya, apalagi ia lupa membawa laptopnya ke sini. Moon Oh meminta agar Li Kang menceritakan saja lewat telepon. Akan tetapi Li Kang menjawab bahwa waktunya tak banyak dan mungkin Li Kang akan mengirimkan cerita itu 1 minggu lagi, ya karena ia akan meminjam komputer rumah sakit. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, kini Moon Oh mengajar seperti biasa di universitas ini. Dan tak lama berselang, Li Kang mengirimkan pesan padanya dan mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan ceritanya ke email Moon Oh. Tentu saja setelah penantian panjang, akhirnya Moon Oh mendapatkan lanjutan cerita Enjo. Pada akhirnya Moon Oh meliburkan kelasnya hari ini. Tentu saja para mahasiswa heran kenapa pengumuman ini tiba-tiba. Bahkan ketika ada salah satu mahasiswa yang bertanya pun, Moon Oh mengabaikannya. Ya, semua orang sekarang tahu bahwa akhir-akhir ini Moon Oh terlihat sangat aneh. Ia pergi ke ruangannya. Di sini Moon Oh langsung membaca cerita yang telah dikirimkan oleh Li Kang. Pada malam itu, Enjo menceritakan bahwa sebenarnya ia telah tahu bahwa suaminya gila terhadap wanita. Namun, baru kali ini Enjo merasa sangat sakit hati, ya karena suaminya berselingkuh hingga tidur bersama di rumah itu. Yang mana rumah itu ada anak Enjo, dan di sini Moon Oh membayangkan bahwa orang yang mendengarkan curhatan Enjo adalah dirinya. Enjo telah tahu segalanya tentang Min Hui. Pada hari itu di pagi hari, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Min Hui menggoda suaminya. Tentu saja Enjo langsung cemas. Ia pergi ke kamarnya dan memakan obat penenang. Dan hari itu adalah hari di mana Enjo kehilangan salnya. Dan ketika ia menggeledah tas milik Min Hui, ia melihat ternyata di dalam sana juga ada sebuah tespek. Min Hui datang dan bertanya ada apa Enjo menggeledah tasnya. Dan dari sini Enjo langsung memarahi Min Hui karena ia telah mencuri salnya. Malam harinya, Enjo terus-terusan kepikiran tentang tespek itu. Kim Soo Hoon bertanya, Enjo sedang memikirkan apa? Lalu Enjo menjawab bahwa ia mengingat kejadian di saat Min Hui memakai bajunya. Dan kini Enjo mendapati bahwa Min Hui mencuri salnya. Yang mana pada akhirnya Enjo memutuskan untuk pergi ke rumah susun untuk bertemu dengan Min Hui. Ia langsung meminta penjelasan tentang maksud tespek yang telah ia temukan di tas Min Hui. Tentu saja di sini Min Hui yang melihatnya tertawa. Ia berkata bahwa ini tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Enjo, ya karena dirinya tidak tidur atau merajut asmara dengan suami Enjo. Meskipun Min Hui tahu bahwa suami Enjo itu sangat munafik dan bermain dengan banyak jalang dengan uang. Namun Min Hui memilih untuk tidak seperti itu. Tentu saja Enjo tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Min Hui. Ya apalagi pada pagi hari yang lalu ia melihat bahwa Min Hui telah menggoda suaminya di depan mata kepalanya sendiri. Dan Min Hui yang mendengar itu tersenyum. Di sini ia mengatakan bahwa sebenarnya suami Enjo sangat menjijikan. Enjo bertanya apa maksud Min Hui. Lalu Min Hui menjawab bahwa Kim Soo Hoon sebenarnya adalah seorang pencuri. Dan dengan begitu cerita yang ditulis oleh Li Kang bersambung. Tentu saja Moon Oh kesal kenapa cerita yang ditulis oleh Li Kang selalu menggantung seperti ini. Ketika akan merokok ternyata rokoknya habis. Dan di saat Moon Oh akan keluar membeli rokok, ia berpapasan dengan Hyun Suk yang berkata bahwa ada undangan untuk mereka menghadiri peluncuran buku baru Park Hyung Jong. Ya pada awalnya Moon Oh menolak untuk hadir. Namun ketika Hyun Suk mengatakan bahwa Kim Soo Hoon juga datang, ia mempertimbangkannya. Cerita kembali berlanjut. Min Hui menjelaskan bahwa ia memiliki seorang kakak perempuan yang telah meninggal karena kanker. Kakaknya itu memiliki impian menjadi seorang penulis novel. Ketika Min Hui sedang membersihkan kamar kakaknya itu, ia menemukan novel yang ditulis yang belum diterbitkan. Ia membaca novel buatan kakaknya itu dan isi ceritanya sangat bagus. Anaknya bertanya sedang membaca apa. Lalu Min Hui menjelaskan bahwa ini adalah novel buatan bibimu. Mungkin mereka bisa mendapatkan banyak uang kalau menjual ini. Anaknya ini berkata bagaimana jika sang ibu mencoba menjualnya pada bos tempat bekerja. Ya karena sang ibu selalu menceritakan bahwa bosnya itu adalah seorang penulis terkenal. Dan singkatnya Min Hui kembali bekerja seperti biasanya. Lalu di sini ia bertanya bagaimana tentang novel kakaknya yang telah ia berikan. Ya karena Min Hui telah memberikan novel itu kepada Kim Soo Hoon. Di sini Kim Soo Hoon berkata bahwa ia sibuk sampai lupa untuk meninjau novel itu.
Apalagi novel itu ditulis oleh penulis yang amatir. Minho yang mendengar itu meminta untuk dikembalikan saja. Ya di sini dia sangat kesal. Namun akan tetapi Kim Soo-hun beralasan bahwa ia lupa menyimpan novel itu. Namun pada suatu hari di saat novel yang baru Kim Soo-hun rilis, ia mendapati bahwa isi ceritanya sama dengan cerita yang telah ditulis oleh kakaknya. Ia sadar bahwa Kim Soo-hun telah memplagiat dan mencuri karya sang kakak, lalu melabeli bahwa itu hasil tulisannya. Minhui memprotes ini kepada Kim Soo-hun karena telah menerbitkan novel kakaknya tanpa sepengetahuan Minhui. Akan tetapi di sini Kim Soo-hun mengelak bahwa itu bukan novelnya dan mungkin ada kesamaan cerita, namun Kim Soo-hun tidak memplagiatnya. Jika benar itu milik kakak Minhui, apakah ada bukti? Minhui lalu menjawab bahwa sebenarnya ia memiliki file asli novel itu dan menyimpannya. Tentu saja Kim Soo-hun mulai panik mendengarnya. Dan dari situlah Kim Soo-hun terus-terusan diteror oleh Minhui. Ya sebenarnya hari itu Minhui bukan menggoda, melainkan ia mengancam untuk mengganti rugi pada Kim Soo-hun si bajingan sialan. Tentu saja Moon Oh yang membaca cerita itu sangatlah senang sekali. Ya karena di cerita ini Kim Soo-hun seakan tidak ada harga dirinya sebagai seorang penulis novel. Dan setelahnya Moon Oh langsung menelpon Hyun Suk dan mengatakan bahwa ia akan menghadiri acara itu. Ya padahal tujuannya ingin melihat setebal apa muka Kim Soo-hun si bajingan. Tentu Hyun Suk mengatakan akhirnya kau mau ikut juga. Moon Oh yang mendengar perkataan itu bertanya tentang maksudnya. Dan di sini Hyun Suk menjelaskan bahwa di acara ini juga Enjo hadir bersama Kim Soo-hun. Ya karena ia memintanya untuk datang, ketambah dia sangat penasaran dengan wajah Enjo. Moon Oh berkata sebaiknya Enjo jangan datang karena dia sedang banyak pikiran. Tentu saja di sini Hyun Suk sangat bingung ya kenapa suaminya sangat memperdulikan Enjo padahal dia adalah istri Kim Soo-hun. Dan ketika ia masuk ke ruangannya di sini sudah ada Lee Kang yang menunggunya. Kembali pada cerita Lee Kang, pada saat itu Enjo meminta bukti yang jelas bahwa benar suaminya telah mencuri novel itu. Namun Minhui tidak peduli jika Enjo tidak percaya. Ya ternyata selama ini di mobil bergoyang itu mereka bukan sedang asik-asik. Ya karena di sini sebenarnya Kim Soo-hun mencoba untuk membunuh Minhui. Enjo meminta Minhui untuk menjual novel itu saja padanya. Ia akan memberikan harga yang sangat tinggi. Tentu saja Minhui sangat senang sekali mendengarnya. Ya kalau tahu dari awal ia akan menjualnya saja pada Enjo. Di sini Enjo meminta agar Minhui membawa berkas aslinya nanti Senin dan Enjo akan memberikan uangnya. Namun setelah harinya tiba, Minhui juga tidak kunjung datang ke rumah. Ia melihat bahwa suaminya seperti sedang gelisah. Tak lama dari itu ia mendapatkan kabar bahwa Minhui telah tewas tertabrak setelah keluar dari hotel. Tentu saja Enjo menyelidikinya karena sadar ada hal yang janggal. Sekarang Enjo menemui Enso yang ada di panti asuhan. Di sini biarawati mengatakan bahwa Enso akan segera dijemput oleh keluarganya yang ada di Amerika. Lalu setelahnya di sini Enjo memberikan uang yang banyak untuk mengurus pemberangkatannya. Ia berkata bahwa memiliki hutang pada mendiang Minhui atau ibu Enso. Ketika selesai berdoa di gereja, di sini Enjo bertanya apakah Enso sudah menyiapkan foto untuk dipajang. Enso menunjukkan foto ibunya ketika sedang berlibur. Lalu setelahnya di sini Enjo bertanya lagi, apakah sebelum Minhui meninggal, apakah ia meninggalkan sesuatu yang penting untuk Enso? Lalu Enso mengatakan bahwa waktu itu mendiang sang ibu memberikan flash disk yang harus dia jaga jangan diberikan pada siapapun. Akan tetapi Enjo yang sadar berkas asli novel itu ada di dalam sana, langsung merebutnya dan mengatakan bahwa itu milik Bibi. Pada akhirnya Enjo mengambil langkah yang salah untuk mengakhiri semua ini. Ia memilih untuk mengambil berkas asli novel yang dicuri suaminya. Tujuannya hanya satu, yaitu melenyapkan bukti pasti. Ya dia ingin keluarganya tenteram seperti biasa. Semuanya harus berjalan seperti hari-hari yang telah berlalu. Ia pura-pura tidak tahu bahwa suaminya telah berselingkuh dan membunuh. Yang Enjo mau hanya kehidupan keluarganya tentram meskipun penuh dengan kebohongan. Tentu saja Moon Oh yang membaca cerita itu sangat kesal kenapa Enjo malah melenyapkan bukti seakan membenarkan perlakuan suaminya itu. Dan pada keesokan harinya Moon Oh memprotes Lee Kang apakah semua cerita itu benar. Lalu di sini Lee Kang menjawab bahwa Moon Oh mungkin cemburu ya karena Enjo melindungi Kim Soo-hun. Lalu setelah itu Hyun Suk datang ya karena mereka hari ini akan pergi ke peluncuran buku baru Pak Hyung Jong. Namun di sini tiba-tiba Hyun Suk mengalami kram perut.
Tentu saja Moon Oh yang tahu ini masalah serius meminta agar Hyun Suk diam saja di rumah, biarkan dia saja yang pergi ke acara itu. Hyun Suk yang melihat suaminya pergi begitu saja sangat kecewa, apalagi sekarang ia sedang mengalami kram perut. Moon Oh malah mementingkan acaranya itu, ya karena Moon Oh pasti ingin bertemu dan melihat wajah Injo. Singkat cerita, kini Moon Oh telah datang di acara itu, namun di sini ia tidak melihat Kim Soo Hyun dan Injo. Sementara itu di sisi lain kini Hyun Suk sedang ada di rumah sakit. Ia pergi seorang diri dan Moon Oh tidak mengetahuinya. Moon Oh menunggu dengan lama kehadiran Injo di acara ini. Namun tak lama dari itu ia mendapatkan lanjutan cerita yang dikirim oleh Lee Kang, yang mana Injo kira semuanya telah berakhir karena sudah tidak ada bukti. Ternyata masalah yang lebih besar kini keluarganya hadapi. Siun menangis sembari mengatakan bahwa ia tahu bahwa ayahnya telah berselingkuh. Bahkan ia tahu bahwa sang ayah telah membunuh seseorang. Tentu Jo yang mendengarnya bertanya sejak kapan Siun tahu ini. Namun untuk saat ini semuanya tidak penting dan lupakan saja itu. Ya karena mungkin itu hanya salah lihat saja. Namun Siun bersikeras bahwa itu benar ayahnya. Ya karena pada malam itu Siun mengikuti hingga ke hotel dan tak lama dari itu Minhui tertabrak mobil. Ia mengikuti Minhui ke rumah sakit, namun ketika ia tiba Minhui sudah meninggal. Dan di rumah sakit ia melihat bahwa sang ayah pergi terburu-buru. Tentu di sini ia tahu bahwa sang ayah telah membunuh Minhui di rumah sakit. Jo yang mendengar cerita dari Siun ini menenangkannya dan berkata mereka harus pura-pura tidak tahu, lalu harus menyelidikinya secara diam-diam. 지금은 그런 게 중요한 게 아니야. 아빠가 진짜 무슨 짓을 한 건지. Ya ternyata orang yang mengirim surat itu adalah Enjo. Namun di sini Siun dan Enjo telah membuat rencana yang matang, yang mana Siun pergi ke rumah sakit untuk melihat kamera pengawas dan Enjo akan menemui Kim Soo Hyun di taman kota. Akan tetapi ketika mereka hampir saja bertemu, di sini ternyata Kim Soo Hyun mendapat panggilan dari Jong Hu yang berkata bahwa Siun telah mengetahui semuanya. Dan itulah alasannya kenapa waktu itu Kim Soo Hyun berlari. Jo bertanya apakah Siun sudah mendapatkan bukti sang ayah membunuh. Di sini Jo mengatakan bahwa Siun tidak mendapatkan bukti bahwa ayahnya telah membunuh. Ya karena di ruangan itu adalah titik buta yang mana kamera pengawas tidak ada di sana. Moon Oh membayangkan dirinya yang ada di sana menjadi teman curhat Jo yang saat ini sedang bersedih. Moon Oh menguatkan Jo agar jangan terus memikirkan masalahnya seorang diri. Moon Oh mau melakukan apa saja demi Jo. Setelah itu Moon Oh menelpon Lee Kang. Di sini ia berkata bahwa karena sekarang tidak ada bukti untuk menjerat Kim Soo Hyun bersalah, maka kita buat saja bukti palsu. Ya karena mereka juga telah melihat Kim Soo Hyun di TKP. Ya dengan begitu Kim Soo Hyun adalah seorang pembunuh. Dan itulah akhir untuk cerita Lee Kang. Tentu saja Lee Kang tidak mau manipulasi masuk ke ceritanya. Namun Moon Oh berkata bahwa itu bukan manipulasi, itu adalah kenyataan ya karena pada malam itu juga mereka ada di TKP dan praduga mereka sama bahwa Kim Soo Hyun adalah seorang pembunuh. Lee Kang yang mendengarnya berkata bahwa sekarang ia sudah tidak bisa menulis ceritanya lagi, apalagi akhir-akhir ini Lee Kang harus merawat ayahnya yang sedang sakit. Tentu saja Moon Oh di balik telepon meminta agar Lee Kang melanjutkan ceritanya. Namun di sini Lee Kang mengatakan tulislah sesukamu Pak Guru. Sekarang kau adalah penulis ceritanya. Moon Oh kesal pada Lee Kang yang memilih untuk tidak melanjutkan cerita itu. Namun tiba-tiba ia teringat dengan perkataan Lee Kang tadi bahwa sekarang Moon Oh adalah penulisnya. Tentu saja Moon Oh langsung menuju ke mejanya untuk melanjutkan cerita Lee Kang. Ia teringat dengan apa yang dikatakan Kim Soo Hyun dulu yang merendahkannya tidak bisa menulis novel. Moon Oh mengumpat dan langsung menunjukkan keahliannya dalam membuat sebuah cerita. Di cerita ini Moon Oh menambahkan bukti bahwa Kim Soo Hyun adalah pelaku yang telah membunuh selingkuhannya yaitu Minhui. Tiap kata ia ketik untuk merampungkan cerita Lee Kang. Hingga pagi hari pun tiba, kini Moon Oh telah menyelesaikan cerita Lee Kang. Novel ini ia beri judul Notes from the Last Row karya Ho Moon Oh. Dan ketika terbangun ia sangat senang karena telah berhasil membuat novel keduanya. Tak lama dari itu ponsel Moon Oh berbunyi dan ketika diangkat itu adalah Lee Kang yang berkata bahwa Moon Oh adalah penulis baru yang sombong.
Tentu saja Moon Oh bertanya apa maksudnya itu. Lee Kang di sini sangat marah ya karena Moon Oh mengabaikan panggilannya belasan kali. Moon Oh bertanya kenapa Lee Kang terus-terusan memanggilnya. Lalu di sini Lee Kang mengatakan bahwa ada fakta baru yang lebih menakutkan dari Kim Soo Hyun yang telah membunuh Min Hui. Di sini Lee Kang mengatakan bahwa dini hari tadi Siun menghubunginya namun tidak terangkat. Lee Kang mencoba menelpon balik namun nomor Siun tidak aktif. Dan ketika ia mendengarkan pesan suara, Siun mengatakan bahwa ayahnya akan membunuhnya. Di rumah ternyata kini Kim Soo Hyun telah tahu semuanya, bahwa anak dan istrinya sudah tahu tentang aksinya selama ini pada Min Hui. Siun memohon kepada sang ayah agar tidak membunuhnya dan sang ibu. Namun Kim Soo Hyun yang sudah gelap mata tidak mendengarkannya. Moon Oh panik mendengar fakta itu. Lee Kang meminta agar Moon Oh segera datang ke rumah Siun. Ya karena dalam pesan suara itu mengatakan bahwa Kim Soo Hyun akan membakar rumah itu juga. Singkat cerita kini di perjalanannya Moon Oh terus berdoa agar Enjo selamat. Dia mempercepat kecepatan mobilnya agar segera sampai di rumah Siun. Ia sangat khawatir Enjo benar-benar dibunuh oleh Kim Soo Hyun. Di rumah sekarang Kim Soo Hyun turun dengan perlahan. Enjo tergeletak di lantai dengan cairan merah. Lalu di sini Kim Soo Hyun menyiramkan bensin di dalam rumah ini. Lalu di sini Enjo yang masih bernyawa menghampirinya dan menanyakan kemana Siun sekarang. Kim Soo Hyun menjawab bahwa anak itu sudah dia bunuh. Tentu saja Enjo marah. Ya bagaimana Kim Soo Hyun pantas disebut ayah jika berani menyakiti anaknya. Kim Soo Hyun menjawab bahwa jikalau Enjo dan Siun tidak mengorek-ngorek kesalahannya, maka semua ini tidak akan terjadi. Moon Oh di jalan sangat gelisah karena tak kunjung sampai juga. Ia mengkhawatirkan Enjo yang mungkin sudah dibunuh. Ia menelpon pemadam kebakaran dan melaporkan bahwa ada rumah terbakar di komplek Wansu. Bertepatan dengan itu, polisi yang sedang razia melihat mobil Moon Oh yang melanggar rambu. Ketika sampai di sini Moon Oh langsung meminta agar pemadam dan para polisi segera menobrak pintu, ya karena di dalam ada pembunuhan. Tentu para polisi ini heran dan mencoba menenangkan Moon Oh yang panik. Dan bertepatan dengan itu datang Siun yang bertanya, ada apa Profesor Moon Oh datang ke sini? Tentu saja Moon Oh bingung, ya karena Siun terlihat baik-baik saja. Apalagi ketika ia melihat Enjo yang sama baik-baik saja. Ia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia sadar bahwa mungkin Lee Kang telah membohonginya. Ia kesal dan langsung menelpon Lee Kang, yang mana ternyata Lee Kang baru saja keluar dari rumah Moon Oh. Bertepatan dengan itu Moon Oh datang dan langsung mengejar Lee Kang untuk bertanya apa maksud semua itu. Lee Kang berlari sembari memegang tasnya. Tentu Moon Oh yang tua tidak bisa berlari sekencang Lee Kang. Sementara itu sekarang terlihat bahwa Hyun Suk sudah berdandan sembari mengemasi baju-bajunya ke dalam koper yang besar. Tentu saja Moon Oh bertanya kemana Hyun Suk akan pergi. Namun Hyun Suk tidak menjawabnya. Di sini Moon Oh melihat 2 gelas anggur dan makanan di meja. Lalu Moon Oh bertanya apakah Lee Kang baru dari sini dan membahasnya. Namun Hyun Suk yang mendengarnya tidak menjawab. Moon Oh mengikuti istrinya itu yang pergi ke kamar. Di sini ia melihat kasur yang berantakan. Ternyata Lee Kang dan Hyun Suk tidur bersama barusan. Akan tetapi itu hanyalah imajinasi Moon Oh saja. Di sini Hyun Suk berkata, silahkan berimajinasi sesukamu saja. Lantas Moon Oh menuntut penjelasan pada Hyun Suk apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Hyun Suk mengatakan bahwa Lee Kang telah menceritakan semuanya, yang mana sekarang Moon Oh sudah hilang akal, ya karena terus-terusan memikirkan Enjo cinta pertamanya. Lalu di sini Hyun Suk berkata bahwa rumah tangga mereka cukup sampai di sini saja, ya karena dia sudah tidak bisa bertahan dengan seorang pria yang masih mencintai masa lalunya. Moon Oh meminta agar Hyun Suk jangan pergi, akan tetapi Hyun Suk berkata, sekarang gilirannya untuk mengukir kisah hidupnya sendiri. Tak lama setelah kepergian Hyun Suk, di sini Park menelpon dan mengatakan bahwa Moon Oh telah jadi perbincangan di forum kampus. Tentu saja Moon Oh bertanya tentang apa itu. Park di sini mengatakan bahwa ada seorang anonim yang membuat postingan yang mengatakan bahwa Moon Oh adalah pencuri. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, anonim itu mengatakan bahwa dia dipaksa untuk menulis cerita bohong tentang penulis Kim Soo Hyun dengan mengiming-imingi bahwa ia akan diberi kunci soal tentang lomba coding, dan sebagai buktinya dia akan melampirkan novel asli miliknya yang telah dicuri oleh Moon Oh. Tentu saja Moon Oh langsung segera mencari novel yang menceritakan tentang Kim Soo Hyun itu. Namun ternyata novel itu tidak ada.
dan sudah diambil oleh Li Kang ketika ia tidak ada di rumah. Ya, di sini Moon Oh sangat kesal dan frustasi dengan apa yang menimpanya kali ini. Di kampus, semua orang menghujatnya dan mengatakan bahwa Moon Oh seperti tempat sampah. Ketika di sidang kampus, semua orang tidak percaya bahwa Moon Oh telah ditipu oleh mahasiswanya. Namun, jika memang itu benar, lalu apa yang diinginkan orang itu? Moon Oh yang mendengar itu langsung terdiam. Ya, dia juga bingung kenapa dan apa yang diinginkan oleh Li Kang darinya. Pada awalnya Li Kang datang sebagai orang yang ingin belajar menulis. Namun, pada akhirnya Li Kang membuatnya menjadi jatuh dan hancur sehancur-hancurnya. Beberapa minggu telah berlalu, kini kehidupan Moon Oh sangatlah kacau balau. Istrinya pergi dan karirnya hancur seketika, ya karena telah ditipu oleh seorang anak muda yang baru saja ada di kehidupannya. Tak lama dari itu ada orang yang menelponnya, namun Moon Oh memaki penelpon tersebut. Dan tak lama dari itu ia mendapatkan pesan yang mana itu dari Li Kang yang mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan cerita tugas terakhirnya ke email Moon Oh. Tentu saja Moon Oh kesal pada orang ini, namun masih penasaran dengan cerita yang ditulisnya. Paragraf pertama diawali dengan Li Kang yang bertanya apakah Moon Oh ingat kejadian 12 tahun yang lalu. Hari itu dirinya pergi bersama Hyun Suk untuk melakukan konseling gratis ke sebuah panti asuhan. Tujuannya adalah agar anak-anak lebih kuat mentalnya meskipun tanpa orang tua. Terlihat ada satu anak yang kurang tertarik dengan yang dilakukan oleh Hyun Suk. Bahkan ketika mendekat di sini anak ini menepis tangan Hyun Suk. Tentu saja Moon Oh kaget, namun ia penasaran dengan anak itu. Moon Oh menghampiri anak itu yang sedang murung di pinggir danau. Moon Oh bertanya kenapa ia tidak suka dengan konseling hari ini. Lalu anak ini menjawab bahwa ia tidak suka ya karena pada ujungnya ia harus menceritakan tentang orang tuanya. Itu sebabnya anak ini tidak mau ikut konseling. Di sini Moon Oh sadar bahwa anak ini butuh pendekatan. Ia menghampirinya dan mengisahkan tentang keluarga bebek di tengah danau itu. Apa jadinya jika anak bebek ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya? Tentu saja anak ini yang merasa kisah ini percis dengan kehidupannya. Ia langsung bersedih dan menangis sejadi-jadinya. Dan dari situlah anak ini menceritakan semuanya tentang orang tuanya. Yang mana berarti dengan cara tadi, Moon Oh telah berhasil membuat anak ini terbuka dan bercerita. Anak ini bernama Li Kang. Ia tidak punya orang tua karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Setelah sesi konseling gratis ini selesai, Hyun Suk dihampiri oleh Li Kang yang bertanya di mana Pak Guru tadi. Tentu Hyun Suk bertanya untuk apa Li Kang mencari Pak Guru. Dan Li Kang menjawab bahwa ia ingin mengiriminya surat untuk berterima kasih karena berkatnya kini Li Kang bisa mulai menerima keadaan. Lalu di sini Hyun Suk meminta agar Moon Oh menemui Li Kang terlebih dahulu sebelum pergi. Namun Moon Oh menjawab bahwa mereka harus segera pergi ya karena hari ini mereka sibuk. Tentu saja Hyun Suk membahas tentang Li Kang yang kini mau menerima keadaan berkat Moon Oh, maka temui saja anak itu. Setelah mendengar itu, Moon Oh berkata bahwa sebenarnya ia mendengarkan cerita itu tidak tulus, ya karena tujuannya hanya mencari tahu apakah ada kisah yang menarik atau tidak. Namun pada kenyataannya kehidupan anak itu sama saja seperti anak-anak lain yang menyedihkan. Ternyata sedari tadi Li Kang menguping pembicaraan mereka berdua. Ia tidak menyangka bahwa orang yang baru saja dia kagumi ternyata tidak setulus yang dilihat. Ia mendengarkan semua ceritanya hanya untuk keuntungan pribadi saja. Langkah pertama yang dilakukan oleh Li Kang untuk balas dendam atas perlakuan Moon Oh, ia masuk ke Universitas Yunsu dan mengikuti semua kelasnya. Bahkan ia berteman dengan Siun karena mendengar ayah Siun teman lama Moon Oh, dan itulah maksud dari pertemuan yang tidak disengaja. Namun pertemanan ini sudah direncanakan. Fakta mengejutkan, sebenarnya tidak ada pembantu yang bernama Min Hui. Semuanya akal-akalan Li Kang saja membuat cerita. Namun ternyata Moon Oh bisa berimajinasi seakan semuanya nyata. Lalu di malam kecelakaan pun sebenarnya itu bukan Min Hui. Namun karena imajinasi Moon Oh sudah terbentuk, makanya Li Kang bisa mengarang cerita. Moon Oh yang selesai membaca cerita sangat tidak menyangka, ya karena balas dendam Li Kang telah tersusun rapi rencananya dari 12 tahun yang lalu. Andaikan ia sadar di saat Li Kang datang, maka semuanya ini tidak akan terjadi padanya. Terlihat bahwa Li Kang sangat puas dengan ceritanya ini.
Beberapa bulan berlalu, kini Moon-oh menjadi seorang penjaga toko buku di kota yang kecil. Ya, dia sudah di blacklist dari semua universitas di Korea karena track recordnya yang buruk. Lalu tak lama berselang muncullah seorang pria yang mengembalikan buku. Namun suara orang itu tidak asing dan ternyata itu adalah Lee Kang. Tentu saja Moon-oh gemetar melihat orang yang telah menghancurkan hidupnya hanya dengan sebuah tulisan saja. Di sini Lee Kang berkata, "Pak Guru, aku ingin belajar sastra lagi darimu karena aku ingin menuliskan sebuah kisah." Moon-oh yang mendengar itu bertanya dengan nada gelisah, "Kisah apa yang mau kau tulis?" Dan series pun berakhir. Nah itu dia gengs ya untuk alur cerita series atau Dragon Notes from the Last Row. Episodenya 6 tapi sumpah ya tiap episodenya itu perlu. Pokoknya kalian kalau gak percaya kalian tonton aja series aslinya. Oke, semoga kalian semua bisa terhibur ya dengan rangkuman alur cerita kali ini dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf jika ada penyebutan nama karakter yang kurang pas atau pengeditan yang kurang pas di mata kalian, mohon maaf banget ya. Mimin sebagai Presdir Film Review mohon maaf dan pamit. See you next time, bye bye.